rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari peperangan Tabuk yang pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahasnya di awal-awal. Bapak dan ibu sekalian, kita masih peperangan yang susah, peperangan yang sulit. Bermakna demikian. Kenapa disebut demikian? Kemarin kita sudah membahasnya. Disebut dia adalah peperangan yang sulit karena pertama adalah peperangan ini dilakukan di tempat yang sangat jauh dari Madinah, berjarak 700 mil atau sekitar 1000 km dari kota Madinah. Kemudian dilakukan pada saat musim yang tidak mendukung sama sekali, yaitu musim yang sangat panas. Pada masa kemarau yang sangat panas sekali. Disebut juga peperangan yang susah karena musuh yang dihadapi dalam peperangan ini bukanlah seperti yang biasanya, tetapi yang akan dihadapi ini adalah kekuatan Romawi yang saat itu adalah kekuatan superpower yang memiliki kekuatan yang jauh di atas kekuatan musuh-musuh yang sebelumnya. Maka itulah disebut peperangan ini dengan peperangan al-usrah, peperangan yang besar, peperangan yang susah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwa bagaimana Rasulullah SAW menggerakkan kaum muslimin untuk mengumpulkan logistik, mengumpulkan harta mereka dalam rangka pembiayaan perang ini. Maka kita kemarin sudah membahas bagaimana sambutan orang-orang mukmin, para sahabat yang mereka kemudian bergerak menyambut seruan Rasulullah SAW, di mana Abu Bakar datang dengan semua hartanya, Umar datang dengan setengah dari hartanya, kemudian Utsman bin Affan, kemudian dan seterusnya. Kita membahas bagaimana kemarin mereka luar biasa menyambut seruan Rasulullah SAW. Bahkan di antara para sahabat yang miskin pun mereka mencari di rumahnya apa yang bisa mereka sumbangkan untuk pembiayaan perang tersebut. Di sini kita melihat bagaimana suratul ijabah, cepat terpanggil ketika Islam itu membutuhkan sesuatu. Inilah jiwa yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana orang-orang munafik menyikapi masalah ini. Jadi pada peperangan Tabuk ini, saat itu jumlah kaum muslimin sudah besar sekali. Jumlah kaum muslimin jauh meningkat luar biasa dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Kita ingat bagaimana peperangan Badar, pasukan kaum muslimin itu hanya 313 pasukan. Pada peperangan Uhud 700. Pada peperangan Ahzab 1000. Pada Fathul Makkah 10.000. Pada peperangan Hunain 12.000. Pada peperangan Tabuk 30.000. Jadi jumlahnya luar biasa. Karena setelah Fathul Makkah maka banyak orang masuk ke dalam Islam. Nah, ketika banyak sekali berduyun-duyun orang masuk ke dalam Islam, di sini ada satu hal yang sedikit membawa dampak negatif. Apa itu? Yaitu masuknya orang-orang baru ke dalam Islam yang belum cukup terbina secara akidah mereka, keimanan mereka, dan mereka ikut mengemban, terkena kewajiban untuk mengemban din ini dalam perjuangan. Di antara mereka kemudian ada yang belum sesiap para sahabat yang mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Nah, ketika kaum muslimin ini kuat, dimanapun ketika Islam itu kuat, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang kafir berpura-pura masuk ke dalam Islam. Mereka orang kafir, tapi mereka berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan diri mereka. Inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Ya.
yang mereka itu adalah hati mereka sebetulnya adalah kafir, tetapi zahirnya mereka menampakkan keislaman. Kapan itu terjadi? Ketika Islam kuat. Ketika Islam kuat muncul munafik. Ketika Islam di Madinah tambah kuat, tambah banyak komunitas munafik. Tapi ketika Islam itu lemah seperti di Mekah, maka tidak diperlukan orang untuk menyamar menjadi Islam. Tapi yang terjadi justru apa? Mereka menampakkan permusuhannya kepada Islam. Maka ya, mereka yang ada adalah mengganggu umat Islam. Karena itu ini adalah sebuah rumus yang tidak berubah, yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebuah kaidah yang tidak berubah dalam Al-Quran diabadikan, bahwa ketika umat Islam kuat, mayoritas waspada terhadap munafikin, waspada terhadap orang-orang munafik yang akan menggerogoti Islam dari dalam. Ketika Islam lemah, jumlahnya sedikit, maka disitulah akan terjadi pembantaian terhadap kaum muslim. Disitulah akan terjadi ya, penindasan terhadap kaum muslim. Sampai saat ini kita melihat hal seperti itu. Ya. Di Indonesia mayoritas Islam, waspada orang-orang munafik, waspada barisan munafik yang akan mengacak-acak dalam Islam. Ya. Tapi kita melihat hal yang sama sekarang juga. Ketika kaum muslimin itu minoritas, apa yang terjadi kemarin hari Jumat di New Zealand, bagaimana? Pembantaian terhadap kaum muslimin. Apa yang terjadi kemarin? Apa yang terjadi di Myanmar terhadap komunitas Rohingya? Apa yang terjadi di Kashmir? Apa yang terjadi di Bosnia dahulu? Apa yang terjadi di Palestina? Semua ini membuktikan kebenaran Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu memang tidak akan pernah mereka ridho kepada Islam. Ini satu kaidah yang jelas. Kita boleh ditipu, kita peduli dengan wah kita ini sebangsa setanah air, tidak ada beda antara Islam dan non-Muslim. Karena itu ganti kata-kata kafir dengan non-Muslim. Karena kita saudara sebangsa. Itu kita yang dibius dengan seperti itu. Kalau orang kafir ya tetap kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang memang kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya mereka tidak akan pernah ridho kepada kita Yahudi dan Nasrani itu sampai kita kemudian murtad keluar ikut pada agama mereka. Itu suatu rumus kaidah yang tidak bisa dirubah. Ya, baik mereka jauh atau dekat, itulah apa yang ada di hati mereka seperti itu. Jadi jangan kita tertipu. Karena ya sebetulnya itu adalah pesanan orang-orang kafir dari luar Islam yang disuarakan para munafikin di dalam tubuh umat Islam untuk mengganti kata-kata kafir dengan non-muslim. Agar apa? Agar kita ini terbius. Setelah kita terbius, kita digerogoti, kemudian kita jadi minoritas. Setelah kita minoritas, kita dibantai oleh mereka. Seperti apa yang terjadi di negara-negara lain seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan apa yang tertulis pada senjata yang digunakan untuk membantai kaum muslimin kemarin. Pada senjata tersebut tertulis tahun dan nama, ada nama tempat, ada nama tokoh, dan semua itu adalah tokoh-tokoh perang salib. Semuanya adalah tokoh-tokoh perang salib dan kejadian-kejadian yang terjadi pada peperangan salib. Ya. Baik peperangan salib di masa Andalusia dan setelahnya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang membantai itu bukan orang gila, ya. Bukan orang gak waras, bukan. Tapi dia bergerak karena ideologi yang ada dalam dirinya. Dan itu dia wujudkan, ekspresikan itu dengan dia tuliskan pada senjata-senjata yang akan dia gunakan. Dan itulah sebetulnya kalau kita mau tahu, itulah permusuhan orang-orang kafir terhadap orang Islam itu. Karena itulah kalau kita sekarang diberi Allah kenikmatan, kita di tempat yang mayoritas Islam ini, jangan sampai kita terlengah dan kita kemudian menjadi minoritas.
Atau jangan sampai kita menjadi hanya mayoritas jumlah, tapi minoritas kekuatan dan kekuasaan. Ketika itu terjadi, kita menjadi minoritas dalam kekuatan dan kekuasaan, sama saja kita akan jadi umat Islam. Nah, inilah Alhamdulillah. Kembali kepada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini adalah peperangan di mana pada barisan kaum muslimin di situ ada para sahabat, orang-orang mukmin yang sejati. Di situ ada orang-orang munafik yang jumlahnya lumayan, ya. Dan mereka itu kemudian membuat gerakan untuk melemahkan umat Islam dari dalam. Di tengah-tengahnya ada kaum muslimin yang baru masuk Islam, orang-orang komunitas Islam yang lemah. Nah, komunitas Islam yang lemah inilah sebetulnya tempat pertempuran antara munafikin dan orang-orang Islam yang benar, ahlul haq. Kenapa? Kalau ahlul haq lemah, maka orang-orang Islam yang lemah ini akan terbawa oleh isunya orang-orang munafik, pemikiran orang-orang munafik, sehingga mereka kemudian berjalan bersama orang munafik. Tapi kalau dakwah ini kuat, maka kemudian orang-orang Islam yang lemah ini akan kemudian mengikuti orang-orang ahlul haq. Nah, disinilah dibutuhkan kekuatan dakwah itu untuk mengimbangi suara munafikin dan orang-orang munafik. Nah, kita lihat bagaimana kebalikan sikap orang munafik dibandingkan para sahabat. Para sahabat ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, untuk bersiap-siap, maka mereka menyambut. Tapi bagaimana orang munafik? Allah abadikan ini dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini adalah surat yang banyak menelanjangi orang-orang munafik. Jadi rahasia-rahasia mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang munafik, yang mereka itu tertinggal dalam peperangan, yang mereka itu tidak mau ikut berangkat. Ketika kaum muslimin menyiapkan diri, mereka tidak ikut bersiap-siap. Mereka bangga, mereka senang karena mereka tidak ikut. Mereka berjalan 1000 km, mereka susah, mereka kepanasan. Alhamdulillah kita di Madinah enak, kita nggak ikut, ya. Terprovokasi oleh orang-orang ekstrim yang nggak berpikir panjang. Mereka sifatkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, alhamdulillah kita ini orang-orang yang berpikir panjang, kita ini orang-orang yang bijaksana. Buat apa kita capek-capek ke sana pada masa yang panas ini? Lihat kita mendapatkan kenikmatan. Kita senang di Madinah, setelah mereka susah. Itu kata orang-orang munafik. Wa karihu ayyujahidu, dan mereka tidak mau, mereka membenci untuk berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Mereka tidak mau berjihad dengan harta mereka ataupun dengan nyawa mereka. Artinya apa? Artinya bahwa mereka tidak mau berjihad dengan harta, berarti mereka tidak mau berinfak. Ketika para sahabat berinfak untuk menyiapkan pasukan, mereka menahan diri, mereka tidak mau berinfak. Dan mereka juga tidak mau berjihad dengan diri mereka, kan berarti mereka tidak melibatkan diri dalam jihad itu sama sekali. Wa qalu, kemudian mereka berkata, la tanfiru fil har, jangan kalian berangkat, ini kan panas kondisinya, ini musim panas. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul naru jahannam asyaddu harra. Ketahuilah, katakan ya Muhammad, bahwa sesungguhnya kalau kalian takut dengan panasnya perjuangan ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya panasnya jahannam itu nanti jauh lebih panas daripada panasnya sekarang. Kalau kalian tidak mau berjuang karena takut panasnya perjuangan ini, ya ketahuilah kalian akan diazab dengan azabnya neraka yang jauh lebih panas. Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka itu mengetahuinya. Falyadhaku qalilan. Sekarang boleh, silakan mereka tertawa sekarang. Mereka senang, mereka ada di Madinah, mereka gak ikut berangkat, gak ikut susah. Tapi kemudian Allah menyatakan, wa
wal yabku katsiran. Mereka tertawa sebentar tapi mereka akan menangis nantinya selama-lamanya. Ya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, yaitu meninggalkan Tuhan. Nah, orang munafik ini, salah satu sifat daripada munafik itu adalah mereka ini kalau berjuang selalu cari uzur untuk tidak susah. Jadi selalu datang kepada pimpinannya, aduh Afwan, anak nggak bisa gabung hari ini karena nggak enak badan, ya, nggak bisa karena istri nggak enak badan, istri sakit, atau anak saya nggak enak badan, anak saya sakit, atau saya apa begitu. Tapi kalau nggak ada uzur, mungkin ya, tetangga sakit dibuat uzur sama dia. Bagaimana caranya? Pokoknya ada uzur. Ya, kalau perlu kucing sakit pun dibuat uzur. Nah, yang penting bagaimana dia menghit yang disampaikan oleh seorang tokoh munafik saat ini. Tokoh munafik yang bernama Al-Jadd bin Qais. Jadd bin Qais. Ini ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kamu? Sudah siap-siap mau berangkat ini untuk memerangi orang-orang Romawi? Dia mengungkapkan sebuah uzur, yang uzur ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan Allah tidak mengabadikan uzur ini kecuali pelajaran buat kita sampai sekarang, bahwa ada kelompok orang-orang munafik yang akan menggunakan model uzur seperti ini. Apa uzurnya? Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 49 menyatakan, wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni. Ini perkataan orang munafik. Dan di antara mereka ada yang berkata, berikan aku uzur untuk tidak berperang. Ini jawabannya tadi itu tokoh munafik ketika ditanya oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, aku gak ikut, gak bisa, maaf, aku gak bisa ikut perang. Berikan uzur kepada aku, Rasulullah. Fahami ya Rasulullah. Dan jangan kau jerumuskan aku ke dalam fitnah ya Rasulullah. Nah, coba, jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah. Wala taftinni, jangan engkau jerumuskan aku dalam fitnah. Apa maksudnya? Kata tokoh munafik ini, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang tidak sabar kalau melihat wanita. Aku ini gampang tergoda dengan wanita. Dan terkenal kecantikan wanita-wanita Romawi. Aku khawatir ya Rasulullah kalau aku berangkat nanti tergoda dengan wanita-wanita tadi itu. Karena itu ya Rasulullah, jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah. Ini aku orang yang menjaga agama, orang yang alim, orang yang taat, orang yang takut dosa ya Rasulullah. Jangan jerumuskan aku dalam fitnah. Berikan aku uzur untuk tidak berjuang, supaya aku tidak tergoda dengan wanita-wanita Romawi. Masya Allah. Uzurnya ya bukan karena kucing tetangga sakit, ya, tapi uzurnya apa? Karena dia mau melakukan ketaatan. Mau seolah-olah dia adalah orang yang ahli agama, yang taat. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata model uzur seperti ini sampai sekarang banyak. Ya. Diajak berjuang, sudahlah. Saya tuh kalau begitu-begitu gak suka. Saya lebih suka bagaimana kita di sholat dan khusyuk. Diajak berjuang, jangan berjuang. Ya. Wah, itu capek-capek pergi untuk mendemo penista agama. Lebih baik hadir kajian. Hadir saja kajian. Itu menambah ilmu. Itu untuk itu dan seterusnya. Buat apa capek-capek ke sana? Gak ada salafus soleh mengatakan seperti itu. Kita ini adalah bermanhaj salaf, maka kita ini kajian saja. Sama uzurnya sama orang munafik tadi itu. Uzurnya dengan uzur apa? Ketaatan. Jangan kau jerumuskan aku ke dalam fitnah. Berkumpul dalam aksi bela Islam, itu campur laki perempuan, ikhtilat. Nanti kita tergoda dengan wanita-wanita itu. Gak baik gitu. Jangan ikut aksi seperti itu.
ada campur baur, ikhtilat. Lebih baik kita duduk di masjid, kita ibadah, dan kemudian kita dengarkan kajian-kajian, itu lebih baik. Masya Allah, ketika kita buka Al-Quran, Masya Allah, ternyata lengkap Al-Quran. Model-model yang begini ini ada semua di Al-Quran. Jadi Allah sudah mengabadikan udzur di orang munafik. Dia mengatakan, la taftinni. Bayangkan Rasulullah dianggap memberikan fitnah kepada dia. Nah, kalau Rasulullah SAW saja dituduh seperti itu, apalagi ustadz-ustadz yang ada sekarang. Nah, seperti itulah. Ini adalah salah satu, kita tidak menuduh orang-orang seperti tadi itu sebagai munafikin tulen, tetapi setiap kita ini membawa sifat nifak, yang kita semua berjuang untuk menghilangkan sifat nifak. Nah, ketika muncul itu, itulah salah satu tanda sifat nifak. Ya, ketika orang berusaha menghindar dari perjuangan dengan membawa udzur-udzur seperti tadi. Nah, orang munafik tadi itu mengatakan, wala taftinni, jangan kau jerumuskan aku fitnah, karena aku nggak tahan melihat wanita-wanita Romawi yang cantik-cantik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, justru dengan mereka tidak ikut perjuangan itulah sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam fitnah. Jadi kalau sebelumnya mereka mengatakan jangan jerumuskan aku dalam fitnah, justru mereka nggak ikut perjuangan, itulah mereka telah jatuh ke dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya jahannam itu akan diliputi oleh orang-orang kafir. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, di antara bagaimana perilaku orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan Tabuk itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kadang-kadang orang munafik itu ikut juga dalam barisan kaum muslimin berjuang. Tapi kapan mereka ikut? Allah jelaskan terkait dengan perang Tabuk itu juga. Allah menyatakan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Orang munafik itu kalau diajak berjuang, kadang-kadang mereka ikut juga. Tapi kapan? Kalau jaraknya tidak jauh, kalau kesulitannya tidak banyak. Kalau kesulitannya tidak banyak. Kalau diajak sekedar ya apa hal yang ringan-ringan, mereka akan ikut begitu. Apalagi di balik hal yang ringan itu ada manfaat. Kalau diajak perang jaraknya dekat, apalagi kemungkinan menangnya besar, apalagi akan dapat rampasan perang, wah mereka ikut. Mereka akan ikut dalam barisan kaum muslimin. Itu yang akan terjadi. Ya. Wa safaran qasidan lattaba'uka. Tapi walakin ba'udat alaihim syuqqa. Tetapi ketika jaraknya jauh, kesulitannya besar, nah di situ baru mereka kemudian teruji untuk tidak ikut. Dan kebiasaan orang-orang munafik ini, kemudian ketika memberikan udzur, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah, oh demi Allah saya itu sebetulnya begini, demi Allah, demi Allah. Mereka akan bersumpah seperti itu, ya. Law istata'na, kalau kami mampu sebetulnya kami itu akan keluar bersama kalian untuk berperang, tapi kami ada udzur kami dan seterusnya. Artinya ya, termasuk sifat nifak itu adalah banyak memberikan udzur untuk tidak ikut berjuang. Itu adalah sifat nifak. Nah, sifat nifak ini ketika ada dalam hati kita, kalau nggak kita perangi, ya, maka ini bahaya sekali. Ini akan membuat kita bisa jatuh benar-benar kepada seorang munafik yang tulen. Ya. Dan sifat orang munafik itu di antara penyebab utama orang itu menjadi munafik adalah hubbu dunia, cinta terhadap dunia. Dan ketika orang itu cinta terhadap dunia, pasti apa? Ujung-ujungnya adalah kikir. Mereka adalah orang-orang yang pelit dan mereka menahan tangan mereka untuk berinfak fisabilillah. Karena itulah kalau kemudian kita mendapatkan diri kita adalah orang-orang yang bakhil, yang pelit dalam berinfak fisabilillah, itu harus kita perangi. Karena ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Kalau kita biarkan, ini akan besar dan kemudian
Hanya diri kita lebih mendekati orang-orang munafik daripada orang-orang mukmin yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah jadi sedikit tentang bagaimana sikap orang-orang munafik yang berbeda dengan sikap orang-orang mukmin. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kapan berangkatnya dan kemudian kemana tujuannya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan bahwa awalnya hanya memerangi orang-orang Romawi, tapi kemana arahnya belum diumumkan. Sekarang diumumkan Rasulullah SAW, kita akan berangkat menuju Tabuk dan kita akan memerangi orang-orang Romawi. Ketika diumumkan Rasulullah SAW seperti ini, maka Rasulullah SAW ini bertindak tidak seperti biasanya. Kalau kita ingat peperangan-peperangan yang dahulu, Rasulullah biasanya keluar dari Makkah tanpa mengumumkan kemana akan perginya. Jadi tidak memberitahu dulu tujuannya. Tapi untuk peperangan ini, Rasulullah SAW sudah mengumumkan dari Madinah bahwa kita akan berasukan ini berangkat, operasi militernya adalah di daerah Tabuk. Ini diumumkan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Pertama adalah karena jaraknya yang jauh. Ini adalah peperangan yang terjauh yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Jarak yang jauh ini tentu saja membutuhkan persiapan yang besar. Mereka akan menyeberangi padang pasir yang panjang sekali, tidak ada air, tidak ada perbekalan di sana, ya, yang bisa ditemukan di tengah jalan. Maka Rasulullah SAW mengumumkan ini agar apa? Masing-masing orang bisa mengurus dirinya, menyiapkan perbekalannya, karena ini perjalanan yang jauh. Sehingga kaum muslimin tidak membayangkan, oh mungkin ini operasi militer mungkin dekat Mekah atau di mana dan seterusnya. Tetapi inilah jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, ditambah lagi dengan musim panas yang luar biasa. Sehingga mereka menyiapkan perbekalan mereka, air mereka dan seterusnya. Kemudian di sini juga sama juga bahwa yang dihadapi adalah pasukan yang berat. Karena itu mereka harus menyiapkan seluruh kesiapan mereka menghadapi musuh yang berat, yaitu orang-orang Romawi. Sehingga di sini Rasulullah SAW diumumkan. Dan kemudian kalau dahulu Rasulullah SAW tidak mengumumkan kemana tujuan itu, sejak awal tidak diumumkan. Kenapa? Karena saat itu kekuatan kaum muslimin masih kecil, sehingga bisa jadi orang-orang kafir yang ada di sekitar itu akan mengganggu kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin saat ini berangkat dengan kekuatan besar, maka Rasulullah tidak mengkhawatirkan lagi dengan kondisi di sekitar Madinah, karena kekuatan kaum muslimin telah dominan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW saat itu hanyalah musuh yang lebih jauh, yaitu orang-orang Romawi yang akan diperangi. Maka tidak ada halangan buat Rasulullah SAW untuk mengumumkan Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan beberapa sahabat di Madinah, bukan karena mereka tidak mau perang, tetapi karena tugas yang dibebankan oleh Rasulullah SAW. Ketika semua berangkat, Rasulullah tidak meninggalkan Madinah kosong tanpa kepemimpinan. Tapi kemudian Rasulullah SAW angkat seorang pemimpin pengganti selama Rasulullah pergi, dan pemimpin pengganti tersebut adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, diangkat sebagai pengganti pemimpin kaum muslimin yang ada di Madinah, imam di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali bin Abi Thalib, menantunya, untuk sebagai apa? Sebagai menjaga keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait Rasulullah. Jadikan Ali sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk menjaga Ahlul Bait. Tapi kepemimpinan di Madinah diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah. Sekali lagi kita lihat bagaimana ulahnya orang munafik. Ketika orang munafik melihat Ali bin Abi Thalib dipesani oleh Rasulullah untuk tidak berangkat, apa kata mereka? Nah, tuh lihat Muhammad, ya, kalau kerabatnya, menantunya, sepupunya juga Ali bin Abi Thalib, maka dikasih tugas yang ringan. Gak boleh berangkat, disayang-sayang tuh, gak boleh berangkat di Madinah. Kenapa? Karena supaya dia gak merasakan beratnya peperangan. Itu kenapa? Karena keluarganya. Tapi kita disuruh berangkat.
kata orang-orang munafik. Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil pedangnya, mengambil perbekalannya, langsung berangkat menyusul pasukan kaum muslimin. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Pasukan kaum muslimin sudah mulai berangkat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, orang-orang munafik mengatakan bahwa engkau sengaja meninggalkan aku supaya aku tidak terkena tugas yang berat ini dalam peperangan. Maka ya Rasulullah, izinkan aku bergabung dalam peperangan." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ya Ali, tidakkah engkau ridha kalau engkau aku jadikan kedudukanmu itu seperti kedudukan Harun terhadap Musa? Bahwa ketika Musa pergi, maka kemudian Musa meninggalkan Harun. Nah, tidakkah engkau mau kalau aku jadikan engkau seperti itu?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Afala tardu an takuna minni bimanzilah Harun min Musa." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Farji' fakhlifni fi ahli wa ahlika." Ya, gantikanlah posisiku di tengah keluargaku dan keluargamu. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian Ali pun menjawab, "Ya Rasulullah, ya, aku ridha." Dan Ali pulang ke Madinah. Sampai di sini kita sedikit berhenti, kita bahas. Kenapa? Karena peristiwa ini seringkali dijadikan syubhatnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan ini adalah dalil pernyataan Rasulullah SAW. Apakah kamu tidak ridho kalau posisi kamu itu seperti posisinya Harun terhadap Musa? Dengan syubhat mereka yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali. Sehingga kepemimpinan Abu Bakar tidak sah, kepemimpinan Umar tidak sah, kepemimpinan Umar Utsman tidak sah. Mereka merebut khalifah dari Ali dan mereka itu patut dilaknat, patut dihujat. Mereka semuanya murtad karena mereka merebut kekuasaan, mengingkari pesannya Rasulullah. Itu kata orang-orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini salah satunya hujahnya adalah memakai riwayat. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Artinya apa? Jelas bahwa kalau Rasulullah nggak ada, ya kemudian setelahnya adalah Ali. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita tidak terkena syubhat ini, siapa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah? Muhammad bin Maslam. Siapa yang dijadikan untuk hanya menjaga keluarganya? Ali bin Thalib. Kalau isyarat ini dari peristiwa ini adalah isyarat bahwa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Ali, kira-kira siapa yang mau dijadikan pemimpin tertinggi di Madinah? Ali. Jadi justru pada saat itu posisi Muhammad bin Maslamah di Madinah ada di atasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Posisi Maslamah, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu saat itu adalah pemimpin umum semua yang ada di Madinah. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib saat itu hanya ditugaskan menjaga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sama sekali tidak ada isyarat bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya ini dianggap sebuah isyarat, maka niscaya sesungguhnya khalifah setelah Rasulullah SAW siapa? Muhammad bin Maslamah justru. Karena Muhammad bin Maslamah menjadi pemimpin yang tertinggi di Madinah. Nah, ini gunanya kita belajar sirah. Di antaranya adalah ya, sirah itu memiliki dimensi akidah, sirah itu memiliki dimensi fikih, sirah itu memiliki dimensi perjuangan, sirah itu memiliki dimensi manhaj, sirah itu diantaranya adalah memiliki dimensi menjawab syubhatnya orang-orang sesat seperti Syiah. Ya. Kalau kita nggak baca ini secara jelas dan analisa secara jelas, kita baca ini, oh ya benar juga, dia berarti Ali bin Abi Thalib. Kenapa?
Dia yang ditugasi oleh Rasulullah dan mengatakan posisimu seperti apa Harun terhadap Musa. Tapi ketika kita tahu peristiwa ini secara detailnya, maka kita tahu kebohongan mereka, syubhat yang mereka lontarkan. Di sini diantaranya gunanya kita mempelajari sirah nabawiyah. Nah, baik, kita lanjutkan. Waktu berapa? 6 menit. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Ketika Rasulullah SAW berangkat, pasukan itu bergerak, maka kemudian para sahabat mulai melihat ke kanan, ke kiri, menghitung siapa di antara temannya yang tertinggal, siapa dari penduduk Madinah yang gak ikut berangkat, siapa yang tidak mau ikut dalam perjuangan. Mereka banyak melakukan seperti itu. Nah, ketika mereka seperti itu, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau ada orang mengatakan, si fulan nggak ada itu, si fulan nggak ada bersama kita, apa kata Rasulullah SAW? Da'au, ya, biarkan dia. Fa'iyyaku fihi khairan, kalau seandainya keberadaan dia itu bersama kita itu adalah sebuah kebaikan, maka fasayulhiquhullahu ta'ala bikum, maka Allah akan menjadikan orang-orang itu bisa menyusul kalian. Wa in yaku ghairu dzalik, tapi kalau yang ada adalah bukan seperti itu, justru keberadaan mereka akan menyusahkan kalian, maka faqad arahakumullahu minhu, maka Allah menjadikan kalian menjadi senang tanpa adanya mereka. Allah menjadikan kalian menjadi enteng tanpa keberadaan mereka. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sahabat, iya si fulan nggak ada, si fulan nggak ada, sampai kemudian mereka menyadari bahwa ada seorang sahabat besar minas sabiqun al-awwalin. Siapa? Yaitu Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari mereka cari, nggak ada. Abu Dzar sahabat utama, nggak ada. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Abu Dzar nggak ada bersama kita. Maka dijawab juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang sama, tidak, tinggalkan dia, biarkan dia. Kalau seandainya orang ini membawa kebaikan kepada kalian, maka Allah akan membuat dia bisa menyusul kalian. Tapi kalau sebaliknya, maka Allah justru melepaskan kalian dari beban orang-orang ini. Nah, apa yang terjadi pada Abu Dzar? Kita tahu Abu Dzar adalah sahabat utama yang sangat jauh dari sifat nifaq. Abu Dzar ini, jadi dia ikut keluar dari Madinah bersama para sahabat. Tapi persoalan Abu Dzar adalah tunggangannya ini lemah. Jadi yang lain sudah jalan, nyusul, tunggangannya ini nggak mau jalan, jalannya pelan terus begitu, sehingga tambah lama dia tertinggal tambah jauh sampai tidak terlihat pasukan yang ada di depannya. Akhirnya kemudian Abu Dzar turun dari tunggangannya, dia ambil semua perbekalannya, dia panggul perbekalannya, dan dia lanjutkan dengan berjalan kaki ke pasukan tersebut. Kita lihat apa yang membuat ada punya kekuatan seperti itu. Inilah kekuatan yang besar. Ini adalah kemudian Abu Dzar menyusul jalan. Nah, ketika pasukan ini berhenti istirahat, kemudian di antara para sahabat itu ada yang melihat berjalan di kejauhan. Mereka melaporkan, ya Rasulullah, ada orang menyusul berjalan dari jauh. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Qud Abu Dzar." Ya, insyaallah mudah-mudahan itu adalah Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tambah ditunggu, tambah mendekat. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, betul itu adalah Abu Dzar. Betul itu adalah Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui itu adalah Abu Dzar, kemudian Rasulullah berkata, ya Allah,
Allah merahmati kita. Yamshi wahdah, berjalan seorang diri. Ya. Wa yamutu wahdahu, nanti dia akan mati seorang diri. Wa yub'ats wahdahu, dan dia akan dibangkitkan seorang diri. Dan terbukti nantinya jauh setelah meninggalnya Rasulullah SAW, apalagi jauh setelah peperangan Tabuk, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari ini keluar dari Madinah, mengasingkan diri pergi di satu di padang pasir hanya bersama istri dan anak. Kemudian Abu Dzar ini sakit, dan ketika Abu Dzar ini sakit sampai kemudian mendekati ajalnya, kemudian Abu Dzar berpesan kepada istrinya dan kepada anaknya, kalau aku sudah lagi mati, mandikan aku, kafani aku, dan setelah itu letakkan aku di tempat jalannya orang-orang yang musafir jalan, untuk menguburkan, mensolatkan dan menguburkan, letakkan. Nah, kemudian wasiat ini dilakukan oleh anaknya, dan kemudian tak lama setelah itu lewat seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah seorang sahabat, ulamanya sahabatnya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, siapa ini? Kemudian anaknya mengatakan, adalah jenazah dari ayah beliau. Kemudian Ibnu Mas'ud nangis dan mengingat perkataan Rasulullah SAW, menyampaikan perkataan Rasulullah SAW, Abu Dzar akan mati seorang diri dan dibangkitkan seorang diri. Nah, di sini juga salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu ketika berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi wa illa wahyu yuha, tetapi dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kondisi kematian Abu Dzar, matinya seorang diri, dan ternyata terbukti Abu Dzar ini mati seorang diri. Nah, ini salah satu kejadian yang terjadi pada perjalanan menuju Tabuk. Kisah yang kedua, kita tutup insyaallah kajian ini dengan kisah yang kedua ini, yaitu pada seorang sahabat yang bernama Abu Khaythamah. Abu Khaythamah ini seorang sahabat mulia radhiyallahu anhu. Ketika pasukan ini sudah berangkat, Abu Khaythamah ini sempat dalam kondisi lemah. Jadi mau berangkat itu seperti berat, melihat cuaca yang panas luar biasa. Dia menceritakan, dia pulang ke rumahnya, dia mengatakan, aku pulang ke rumahku, ya, dan di rumahnya dia itu, ya, jadi rumah dahulu seperti tanah, kemudian ada pagarnya, kebun. Di situ ada 2 rumah dan dia memiliki 2 orang istri. Kata Abu Khaythamah, kedua istriku sudah menyiapkan buat aku air yang telah didinginkan. Jadi air, dia tahu air dalam kondisi panas, airnya ikut panas sekali kan? Nah, mereka punya cara untuk mendinginkan air itu supaya kalau diminum segar. Nah, istrinya ini sudah menyiapkan air buat Abu Khaythamah, air yang didinginkan, dan telah memasak, disiapkan hidangan. Kemudian Abu Khaythamah masuk dalam rumahnya, di pintu rumahnya dia melihat hidangan yang dihidangkan, dan dia melihat air yang telah didinginkan. Bapak dan ibu sekalian bisa bayangkan, kita dari luar musim panas dahaga, lihat air yang dingin itu kan masya Allah luar biasa. Tapi kemudian ketika Abu Khaythamah melihat itu, langsung terbayang oleh Abu Khaythamah, saat ini Rasulullah SAW bersama pasukan dalam perjalanan di terik matahari. Kemudian Abu Khaythamah mengatakan, wailaka ya Abu Khaythamah. Dia berkata pada dirinya, maka engkau sekarang di tempat yang teduh, air dingin disajikan,
makanan dimasak di depan 2 orang istrimu yang menarik, ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, di tengah perjalanan di panas terik matahari dalam perjuangan, celaka engkau ya Rasulullah. Dia berkata pada dirinya sendiri. Ini boleh jadi orang mukmin itu ada saatnya imannya turun, kemudian dia menjadi agak lambat, tetapi selama keimanan itu masih ada dalam dada dan berawal dari seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, maka dia akan cepat sadar ketika dia mengingatkan. Kemudian kata Allah, wallahi saya nggak akan masuk rumah ini, saya nggak akan cicipi makanan ini dan tidak akan minum air itu, dan sekarang saya akan berangkat menyusul Rasulullah. Jarak yang ditempuh sudah begitu jauh untuk menyusul itu, sehingga kemudian Abu Haythama ini baru bisa menyusul Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah sampai. Para sahabat ketika melihat ada orang menyusul, siapa orang yang akan datang, Rasulullah SAW pun menyatakan, pun Abu Haythama, itu adalah Abu Haythama, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata betul adalah Abu Haythama. Dan kemudian ketika Abu Haythama ini datang menemui Rasulullah SAW, kata Rasulullah, hampir celaka ya, hampir kau celaka ya. Kenapa hampir kau celaka? Karena hampir kau terlena dengan dunia dan meninggalkan perjuangan. Kemudian Abu Haythama datang menghadap Rasulullah SAW dan minta didoakan Rasulullah SAW ampunan dari dosanya yang terlambat tadi. Dan Rasulullah SAW pun akan memberikan. Kita lihat bagaimana sifat seorang mukmin. Boleh jadi seorang mukmin itu mungkin akan terlena sebentar, dia akan futur sebentar dalam perjuangan, tapi bedanya dengan para orang-orang munafik adalah dia tidak akan memberikan udzur kepada dirinya, dan dia cepat sadar dan dia cepat kemudian bergabung dengan perjuangan. Itu yang membedakan dengan orang-orang munafik. Baik, ini adalah kisah peperangan Tabuk dari persiapan sampai kemudian perjalanan menuju Tabuk. Dan insya Allah ini masih belum selesai. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sampai di Tabuk, bagaimana kemudian peperangannya, dan bagaimana kemudian dalam jalan pulang ke Madinah. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa tersebut. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan